Halo semua, perkenalkan nama saya Christine Monica Selan dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan membahas materi tentang performance audit. Langsung saja yang pertama, apa itu performance audit? Performance audit adalah penilaian terhadap kegiatan dalam suatu organisasi untuk melihat apakah sumber daya dikelola dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta apakah persyaratan akuntabilitas dipenuhi secara wajar. Yang berikut, karakteristik audit eksternal. Banyak teknik auditing yang bisa dilakukan bersama, baik untuk sektor privat maupun sektor publik. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan prosedur, pertanggungjawaban, dan peran yang lebih luas pada sektor publik. The Auditing Practice Commit mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Sementara itu, DAPB menjelaskan pengertian audit lebih jauh dengan mengilustrasikan seperti laporan keuangan, audit dan jasa yang berhubungan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain atau informasi non-keuangan seperti 1. Sistem pengendalian internal yang memadai. Yang kedua, kepatuhan terhadap perundang-undangan peraturan atau suatu kontraktual rekrutmen. Yang ketiga, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber. Dan yang keempat, ada praktek-praktek lingkungan. Yang berikut, karakteristik audit internal. Ada 5 karakteristik. Yang pertama itu untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga aktiva. Dan yang ketiga, untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan dalam pencatatan. Yang keempat, untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada Audit Practice Board menyatakan bahwa otonomi dan tujuan audit internal tidak akan independen seperti yang dilakukan oleh auditor eksternal ketika memberikan opini terhadap laporan keuangan. Kendala praktek terbesar bagi auditor internal yaitu sering adanya intervensi pimpinan organisasi tersebut. Yang berikut yaitu value for money audit. Sebelum lebih jauh membahas tentang auditing ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, ada baiknya didefinisikan terlebih dahulu pengertian masing-masing dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas itu sendiri. Nah, ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang lebih baik. Ekonomis juga ada mengartikan cost yang paling rendah. Sedangkan efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio output dan cost. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Yang berikut ada tujuan performance audit. Untuk memberikan pandangan yang jelas tentang kinerja pandangan orang. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masyarakat berpikir sistem harus diubah. Yang ketiga, analisis kesenjangan yang menunjukkan secara grafis
apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Dan yang keempat, menyiapkan proses kuesioner yang hemat biaya dan efisiensi waktu, serta dirancang oleh personel internal. Yang berikut, ciri-ciri performance audit. Ada 3. Yang pertama, audit kinerja biasanya meninjau kinerja karyawan terhadap harapan atau tujuan deskripsi tujuan. Yang kedua, ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Dan yang ketiga, mengukur efisiensi, efektivitas, dan ekonomi bagi seorang karyawan. Yang berikut ada jenis performance audit. Yang pertama ada audit ekonomi. Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Yang kedua, audit efisiensi. Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu. Dan yang ketiga, audit efektivitas, yaitu tingkatan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Yang berikut, teknik pengukuran value for money. Ada 3. Yang pertama, tingkat ekonomi, yang kedua, tingkat efisiensi, dan yang ketiga, tingkat efektivitas. Yang berikut, simulasi pengukuran value for money. Ada 3, yaitu pertama, pengukuran ekonomis, yang kedua, pengukuran efisiensi, dan yang ketiga, pengukuran efektivitas. Hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.